warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Ajwa Elizia Alwi dari Bahasa Indonesia 048 dengan NIM belakang 008 ingin sedikit memberitahu bagaimana peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Popularitas bahasa Jepang di Indonesia dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama, budaya pop. Budaya pop Jepang yang menarik ini sangat menarik di mata pemuda Indonesia seperti film, anime, musik Jepang, dan sebagainya yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada kesempatan bekerja. Saat ini semakin berkembangnya zaman, berkembangnya Jepang, sangat banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Dan yang ketiga, ada pertukaran budaya. Pertukaran budaya ini adalah program pertukaran pekerja maupun pelajar magang di Jepang. Kemudian ada peran pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi. Karena bahasa Jepang membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Dengan menguasai bahasa Jepang, siswa dapat berinteraksi dengan penutur asli bahasa Jepang. Yang kemudian kedua, mendorong pemahaman budaya. Pemahaman budaya ini saling memiliki keterikatan dengan program pertukaran budaya. Belajar bahasa Jepang bukan hanya tentang tata bahasa dan kosakata, tetapi juga pemahaman mengenai budaya Jepang. Bagaimana cara kita memahami budaya Jepang, begitulah tata bahasa dan budaya yang masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga, membuka peluang karir. Kemampuan berbahasa Jepang ini dapat membuka sangat banyak sekali peluang karir di berbagai sektor seperti perusahaan multinasional, perusahaan industri pariwisata, hingga pendidikan. Ada 3 metode pembelajaran bahasa Jepang yang dinilai efektif. Yang pertama, pendekatan komunikatif, yaitu metode pengajaran komunikatif dalam pembelajaran bahasa Jepang, yaitu dengan siswa diajak berdiskusi, berdebat, dan berinteraksi menggunakan bahasa Jepang. Yang kedua, penggunaan teknologi. Teknologi Jepang telah menjadi bagian penting di Indonesia. Oleh karena itu, banyak teknologi di Indonesia seperti aplikasi, video, hingga platform yang menggunakan bahasa Jepang. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan keterampilan bahasa Jepang dalam konteks nyata. Misalnya, siswa dapat melakukan penelitian tentang kebudayaan atau membuat presentasi dalam bahasa Jepang. Selanjutnya adalah prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah permintaan pasar yang tinggi. Dengan semakin banyaknya perusahaan Jepang yang tumbuh di Indonesia, maka permintaan ketenagakerjaan untuk bekerja di perusahaan tersebut akan semakin berpeluang besar. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama antara Jepang dan Indonesia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, industri akan semakin memperkuat posisi bahasa Jepang di Indonesia. Posisi bahasa Jepang akan semakin dicari dan dibutuhkan di Indonesia. Yang kemudian, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum bahasa Jepang yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan industri akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Jepang. Ini termasuk integrasi teknologi dan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Sekian sedikit materi yang saya berikan pada hari ini. Bila ada saran atau kritik bisa dituliskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.